Ya, selamat pagi. Adakah di sini yang baru muncul ketika hari Natal? Gak perlu angkat tangan ya. Ya, angkat tangan aja di dalam hati. Ya, tetapi puji Tuhan, saudara masih ingat kalau KTP-mu KTP Kristen. Ya, kalau yang munculnya hanya di hari Natal. Ya, nggak apa-apa. Itu mirip, siapa itu? Yang memberikan tanah kubur untuk Yesus. Apa? Yusuf dari Arimatea. Nah, Yusuf Arimatea juga gitu. Dia adalah pengikut Yesus yang mengikuti Yesus secara diam-diam. Dia nggak berani memunculkan dirinya. Ya, mungkin dia punya banyak alasan kenapa nggak mau memunculkan dirinya, dan dia baru memunculkan dirinya ketika Yesus mati. Ketika Yesus mati, dia memunculkan dirinya karena tidak ada orang yang berani meminta jenazah Yesus untuk dimakamkan. Nah, dia yang punya keberanian, dia munculkan dirinya dan dia minta supaya jenazah Yesus boleh diturunkan, dia bersihkan dan dia makamkan, dan dia mempersembahkan tanah makam untuk Yesus. Sekali dia muncul, tetapi membawa perubahan. Nah, siapa tahu teman-teman di sini yang nongol di hari Natal, ya jangan pernah engkau putus asa, engkau bisa tetap bikin perubahan. Amin. Ya, engkau tetap bisa bikin perubahan di dalam Yesus. Ya. Nah, oke, hari ini saya ingin berbagi tentang kelahiran baru. Karena Natal kita 2 hari, 24 dan 25 itu ada temanya. Ya, kalau tema kemarin adalah malam untuk orang-orang yang terhilang. Nah, itu kemarin. Ya, jadi memang seperti gambaran ya, kemarin penuh orang-orang terhilang kan memang lebih banyak ya daripada orang-orang yang ditemukan, diselamatkan ya kan. Nah, hari ini kan lebih sedikit daripada semalam ya kan. Nah, ini memang lebih menggambarkan sesuatu sih. Nah, ketika kita ditemukan, efek yang paling utama itu adalah kelahiran baru, saudaraku. Ketika Yesus datang, Yesus itu punya kado untuk setiap kita. Dia punya gift untuk setiap kita, saudaraku. Ya, dia bukan sekedar datang, kemudian bikin hari Natal untuk kita rayakan, enggak. Dia datang, dia punya satu misi. Dia ingin beri kita sesuatu. Apakah sesuatu itu? Yaitu kalau di kitab Yohanes kita bisa baca. Nah, ya, dikatakan aku datang supaya mereka punya hidup. Bukan hanya sekedar punya hidup, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu kalau hari ini kita boleh merayakan Natal, saudaraku, biarlah kita mengingat bahwa kehadiran Yesus di muka bumi, dia punya satu misi, dia ingin setiap kita itu punya hidup. Kita mendapatkan kehidupan. Berarti apakah kita sudah mati? Apa maksudnya hidup? Maksudnya hidup kalau kita lihat di sini, bahasa Ibraninya itu menggunakan kata-kata zoe. Artinya adalah kualitas Tuhan atau kekekalan. Jadi Yesus itu memberi kita hidup, satu kehidupan itu yang sekualitas, mirip dengan yang dimiliki oleh Tuhan. Dan sifatnya menetap, saudaraku. Kenapa menetap? Karena kekal sifatnya. Bahkan dikatakan dalam segala kelimpahan, artinya apa? Berlimpah-limpah dalam hidup kita. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Itu yang Yesus mau. Jadi sekali lagi ya, dia datang supaya saya dan saudara, kita semua, itu punya kehidupan yang sekualitas. Mirip dengan Tuhan, dan dalam segala kelimpahannya, berlimpah-limpah. Makanya ketika orang percaya, dia akan mengalami kehidupan baru dan dia akan penuh dengan karunia, saudaraku. Itulah yang Tuhan sediakan dengan kedatangannya dia.
Itu yang Tuhan kasih buat setiap kita, saudaraku. Ada satu kisah, contoh daripada orang yang menemukan hidup. Ya, ini satu kisah yang cukup fenomenal. Ini satu kisah yang cukup fenomenal. Yang di atas adalah polisi, namanya Kevin Briggs. Dan kemudian yang di bawah orang yang putus asa dan dia ingin bunuh diri sebetulnya. Kevin Bertia. Dia sudah berdiri di pinggir jembatan. Ya, ini jembatan yang terkenal di Amerika, di mana banyak orang bunuh diri. Dia sudah berdiri dan dia berusaha untuk melompat. Tetapi polisi melihat ketika dia patroli dan kemudian diajak berbicara sampai 60 menit. Selama 1 jam diajak bicara terus. Sampai akhirnya Kevin Bertia ini mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. 8 tahun kemudian, akhirnya dia menjadi salah satu orang penggagas untuk penyelamatan orang-orang yang bunuh diri. Dia sudah berkeluarga, dia punya anak. Ya ini Bertia, ini yang sebetulnya adalah akan bunuh diri. 8 tahun kemudian, dia mengalami perubahannya. Dia mendapatkan kehidupannya dan kehidupannya menjadi berlimpah-limpah untuk orang lain. Dia menyelamatkan banyak orang, akhirnya dengan sang polisi, mereka berdua menjadi satu tim untuk menyelamatkan banyak orang yang berusaha untuk bunuh diri. Dan Kevin Bertia memberikan penghargaannya kepada sang polisi. Kenapa? Karena menyelamatkan hidupnya. Karena memberikan kehidupan untuk Bertia. Yesus bilang, aku datang supaya kamu itu punya hidup. Bukan sekedar punya, bahkan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Seperti si Bertia ini, dia berlimpah-limpah dari orang yang putus asa, mau bunuh diri, dan kemudian dia bisa menjadi salah satu tokoh untuk menyelamatkan banyak orang. Hidupnya berlimpah-limpah untuk orang lain, saudaraku. Ini yang Yesus mau untuk setiap kita. Makanya ketika kita berjumpa dengan Yesus, dia berikan kita dia berikan kehidupan yang sekualitas dengan Tuhan. Efeknya adalah kita dibuat menjadi lahir baru, saudaraku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah makanya kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita tidak mengalami kelahiran baru. Jangan heran kalau kita nongol hanya di hari Natal. Tapi setelah kita lahir baru, percayalah hidupmu akan berubah, saudaraku. Amin. Kau akan berubah, kenapa? Karena ada kualitas Tuhan di dalam hidupmu. Ada karunia-karunia Tuhan di dalam hidupmu. Hidupmu akan berlimpah-limpah untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau bisa berbuat banyak untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Karena engkau berlimpah-limpah. Kalau berlimpah-limpah, misalkan air di dalam gelas. Kapan dia dikatakan berlimpah-limpah? Kapan? Ketika dia apa? Tumpah. Ketika dia tumpah, membasahi sekelilingnya. Ketika dia tumpah, keluar dari gelas, maka itu dikatakan berlimpah-limpah. Itu artinya berlimpah-limpah, saudaraku. Jadi kalau Yesus bilang, aku beri kamu kehidupan dan dalam segala kelimpahannya, artinya hidup kita akan dibuat tumpah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Kita akan menjadi pembagi-pembagi kehidupan untuk orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Kevin Briggs dan Kevin Bertia ini. Saudaraku. Hidupnya berlimpah-limpah tumpah untuk orang lain. Itu yang Yesus mau. Nah, oleh sebab itu, langkah pertama ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita ditemukan oleh Yesus, ketika kita ditangkap oleh Yesus, kita akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda, saudaraku. Ya, dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Apa maksudnya? Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu datang.
Setiap kita yang ada di dalam Yesus, kita menjadi pribadi yang berbeda, saudaraku. Kenapa berbeda? Karena yang lama itu sudah hilang. Dan yang baru itu sudah datang. Apa sih maksudnya lama dan baru? Contohnya ini, maksudnya lama dan baru. Kalau sudah merasakan smartphone, masih mau enggak kembali ke sini? Loh, kalau masih mau, saya masih punya satu, enggak apa-apa, kita tukar. Kita tukar smartphone-mu dengan ini. Ya. Bahkan saya mau kok membelikan yang baru, tukar dengan smartphone-mu. Kenapa enggak mau? Ketika yang baru muncul, dengan sendirinya kita akan meninggalkan yang lama. Yang baru itu bukan berbicara tentang casingnya. Tetapi dia disebut baru karena apa? Dia totally change, saudaraku. Secara total dia berubah semuanya. Di dalamnya dia berubah semua. Arsitektur, IC-nya semuanya berubah. Hardware-nya semuanya berubah, apalagi software-nya semuanya harus berubah, saudaraku. Karena semuanya berubah, maka dikatakan dia baru. Ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang baru, kita akan bilang, wow, ini baru. Dan kita akan meninggalkan yang lama, kita akan melupakan yang lama, dan kita tidak akan pernah mau kembali kepada yang lama. Kenapa? Yang lama itu enggak asik. Yang asik, yang baru. Itulah yang dimaksudkan baru, saudaraku. Jadi dia total berubah, semuanya berubah. Bukan masalah penampilannya, bukan. Tetapi di dalamnya semuanya berubah. Semua arsitektur mesinnya berubah semuanya, saudaraku. Contohnya lagi apa? Jam. Ini jam analog dan ini bukan digital, tapi sekali lagi smartwatch. Beda ya dengan jam digital. Kalau jam digital contohnya apa? Casio. Nah, itu jam digital. Dia bukan smartwatch. Ini smartwatch dan ini analog, saudaraku. Sekali lagi total berubah semuanya. Contohnya lagi apa? Televisi. Nah, ini dulu saya punya satu. Jadi saudara bisa tahu ya usia saya ya. Ya, di rumah saya punya satu dulu. Ya mirip begini, ya kan? Ada bingkainya, semuanya, saudaraku. Dan ini yang saya belum punya, ya kan? Smart TV. Kenapa? Karena di rumah nggak pernah nonton TV. Ya, semuanya cukup nonton di gadget, ya kan? Nah, ini arsitekturnya semuanya berubah. Ketika kita berubah, kita tidak akan bisa memaksakan teknologi sekarang nonton dengan televisi ini. Nggak bisa. Kalau mau nonton dengan televisi ini, harus ditambah berbagai macam alat. Betul ya? Harus ditambah berbagai macam alat supaya ini tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena ini lama dan ini baru. Berubah secara total. Kita tidak akan pernah menginginkan kepada yang lama. Kita akan fokus kepada yang baru. Nah, ini yang seringkali dikatakan ulat akhirnya menjadi kupu-kupu. Pernahkah teman-teman lihat kupu-kupu berjalan seperti ulat? Nggak mungkin ya, nggak pernah ya. Meskipun dia asalnya berasal dari ulat, ketika dia menjadi kupu, dia sudah lupa gimana caranya jalan kayak ulat. Ya, dia lupa bagaimana cara melekuk tubuhnya untuk berjalan, saudaraku. Dia langsung terbang aja. Kenapa dia terbang? Dia sudah lupa dengan caranya yang lama. Dia lupa. Itulah yang dimaksudkan dengan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang sebetulnya. Jadi ketika kita di dalam Yesus, kalau kita masih tetap kepingin seperti yang lama, kita tetap kepingin seperti yang dulu, kita tidak pernah mau berubah untuk menjadi seperti Yesus, ada yang salah dengan kita, saudaraku. Kenapa ada yang salah dengan kita? Kita sudah menjadi seperti kupu, kita sudah diberi sayap, tetapi kita tidak pernah mau terbang. Kita tetap kepinginnya cari kursusan bagaimana berjalan seperti ulat.
Wah, akhirnya dia ngambil course, ya kan? Ya, dan dia certified, kupu-kupu yang berjalan seperti ulat, saudaraku. Ya, nggak masuk akal. Kenapa? Dia sudah totally change, dia udah berubah semuanya, saudaraku. Sehingga dia tinggal kepakkan sayapnya dan dia terbang. Dia sudah menggunakan cara hidup yang baru, saudaraku. Dia tidak akan pernah kembali kepada cara hidup yang lama. Itulah maksudnya baru, dan kita dari yang lama menjadi baru, saudaraku. Nah, oleh sebab itu pastikan setiap kita itu hidup dalam keadaan yang baru, saudara. Amin. Saudara siap? Halo, saudara siap untuk hidup dalam kehidupan baru? Siap? Loh, kalau siap saya lanjut, ya kan? Ya, jangan saudara bilang enggak siap, masa saya turun sekarang? Ya kan? Ya, khotbahnya belum selesai. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat, berarti kelahiran baru itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Saya berikan 5 ciri yang dimaksudkan dengan kelahiran baru. Apa kelahiran baru? Mungkin kita berpikir, aduh aneh kelahiran baru itu apa sih? Kelahiran baru satu kali ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, Yesus menjelaskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan yang kedua, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Suatu kali saya pernah berjumpa dengan seorang ibu di dalam satu persekutuan. Dan yang bikin saya heran adalah ketika saya menyampaikan ini, ibu itu nangis terus. Saya bingung. Saya tidak pernah khotbah yang mendayu-dayu, saudaraku. Setahu saya itu sering dapat feedback khotbah saya itu membosankan. Jadi kalau banyak orang menguap, ngantuk, nah itu yang benar. Tapi kalau dia nangis terus, itu yang bikin saya heran. Ngapain? Ada apa dengan saya gitu ya kan? Ya, apakah saya menyakiti seseorang? Dia nangis terus sepanjang khotbah. Dan kemudian di akhir ibadah, dia menjumpai saya. Dia bilang begini, Pak, baru sekarang saya itu bisa melihat bahwa Tuhan ternyata bekerja di dalam hidup saya. Saya kaget, saya pikir dia baru jadi orang Kristen. Oh berarti ibu lahir baru, saya bilang begitu. Lalu dia cerita, Bapak tahu nggak, saya sudah sejak kecil ikut sekolah minggu. Ketika saya remaja, saya aktif di gereja. Saya melayani Tuhan. Tetapi saya benci dengan orang tua saya. Dia bilang gitu. Saya benci dengan kehidupan saya benci dengan semuanya. Tapi Pak, saya aktif di gereja. Saya tidak pernah tidak pergi ke gereja. Saya terus pergi ke gereja. Dan saya berpikir, Tuhan tidak adil. Tuhan itu jahat. Tuhan tidak perhatian. Tuhan hanya menuntut. Tuhan hanya maunya sendiri. Tuhan itu enggak adil dalam hidup saya. Dia bilang begitu. Banyak Pak teman itu menasihati saya. Tetapi hari ini Pak, mata saya seperti melihat bahwa ternyata selama ini Tuhan itu memelihara saya. Meskipun dia orang tua tunggal, ya dia orang tua tunggal karena dia sudah berpisah dengan suaminya. Jadi meskipun saya orang tua tunggal, pekerjaan saya seadanya, tetapi ternyata anak-anak saya bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa. Saya mulai bisa melihat Pak sekarang bahwa ternyata Tuhan memelihara anak-anak saya. Dia bilang begitu. Saudaraku, itu adalah ciri khas kelahiran baru. Apa ciri khasnya? Dulu yang mata kita seperti tidak bisa melihat bahwa Tuhan berperan di dalam hidup saya. Tiba-tiba sekarang saya bisa lihat bahwa ternyata Tuhan itu ikut campur di dalam hidup saya. Mata saya seperti dibuka dan mulai bisa lihat, Tuhan, Engkau ada Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi aku Tuhan. Tuhan, ternyata Engkau memperhatikan hidupku Tuhan. Ketika kita mulai bisa melihat kerajaan Allah, berarti kita sudah mulai lahir baru, saudaraku. Karena selama ini mata kita seperti mata yang tertutup
tutup, nggak bisa lihat, kita hanya protes sama Tuhan, kita hanya benci dengan semuanya, tiba-tiba mata kita seperti dibuka. Bukan hanya mata kita seperti dibuka, bahkan kaki kita punya keinginan, punya kemauan, Tuhan, aku mau masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Tuhan, aku mau mengabdi kepadamu. Kaki kita mau melangkah untuk masuk. Kaki kita punya kerinduan untuk masuk, saudaraku. Kaki kita bersedia menyalipkan ego kita. Sekarang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi aku mau pikul salib, aku mau ikut Yesus. Kaki kita bersedia melangkah. Itulah ciri khas kelahiran baru, saudara. Makanya kalau engkau masih merasakan keras kepala, kau sadar engkau bisa lihat, tetapi kakimu tidak mau melangkah. Berarti hari ini engkau diingatkan, salibkan dirimu, saudaraku. Amin. Ya, salibkan dirimu, saudaraku. Kenapa? Karena engkau masih keras kepala, kakimu tidak mau melangkah. Padahal matamu sudah bisa melihat. Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Tuhan, Kau sangat mengasihi aku, Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan untuk melangkah masuk, Tuhan. Itulah kelahiran baru, saudaraku. Sekarang berikutnya yang ketiga, apa sih kelahiran baru itu? Kelahiran baru artinya kita mendapatkan identitas baru, saudaraku. Karena Yesus bilang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebelumnya kita apa? Sebelumnya kita itu pendosa, titik. Sebelumnya kita itu apa? Sebelumnya kita itu orang hukuman, titik. Sebelumnya kita itu apa? Sebelumnya kita itu hamba dosa, titik, saudaraku. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, hari Natal, Yesus memberikan gift kepada kita. Ketika kita dijumpai oleh Dia, kita diberi satu identitas baru. Bahwa kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi pendosa, tetapi kita anak. Identitas itu penting banget, teman-teman. Kalau kita nggak punya identitas, kita akan bingung dengan diri sendiri. Banyak orang bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak sadar identitasnya. Contoh yang paling sederhana aja. Kesukaanmu apa? Kadang bingung kan? Aduh, aku suka apa ya? Semuanya aku suka. Kok serakah kamu? Loh enggak, bukan serakah. Ya kan? Ya. Intinya aku bingung dengan diriku sendiri. Kelebihanmu apa? Bingung. Apa ya kelebihanku ya? Kadang kita tidak mengenali identitas diri kita sendiri, saudaraku. Kadang kita mengingkari bahkan identitas yang kita punya. Identitas itu penting banget. Kenapa? Karena identitas itu akan mempengaruhi bagaimana kita memandang, bagaimana kita berpikir, saudaraku, bagaimana kita akan bertindak. Itu akan sangat mempengaruhi banget. Maaf. Contoh, sebagai contoh aja. Contoh. Kalau engkau cari makan, mungkin enggak engkau akan di pinggir, maaf ya, saya hanya sebagai contoh aja. Mungkin enggak engkau akan makan di pinggir rel kereta api? Atau engkau akan cari tempat duduk, saudaraku? Kira-kira yang mana? Engkau akan cari tempat duduk. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah engkau sadar dengan identitasmu. Itu yang mempengaruhi. Semakin kau sadar dengan identitasmu, engkau tidak akan asal-asalan di dalam bertindak. Engkau nggak akan asal-asalan. Setiap tindakan itu sangat dipengaruhi bagaimana identitas kita. Kemudian setelah identitas kita berubah, maka apa yang berubah? Kita punya tujuan yang baru. Jadi kelahiran baru itu membuat setiap kita itu punya identitas yang baru. Dan identitas yang baru itu menetapkan tujuan yang baru. Contohnya identitas apa sih dan tujuan? Contohnya gini,
Siapa yang di sini sadar sesadar-sadarnya bahwa sekarang identitasmu itu adalah seorang mahasiswa? Boleh angkat tangan. Yang sudah lulus jangan angkat tangan. Ini hanya yang sadar identitasmu saat ini mahasiswa. Ya, yang udah ketuaan jangan angkat tangan, please. Ya. Oke ya. Nah, ketika engkau sadar identitasmu adalah mahasiswa, maka ketika engkau yang berasal dari luar kota, yang berasal dari luar pulau, ketika engkau datang ke Surabaya, tujuanmu apa? Yang lulus diam. Apa? Yang mahasiswa? Tujuanmu apa? Belajar, kuliah. Dengan sasaran apa? Goal akhirnya apa? Lulus, wisuda. Itu goal akhirnya. Goal akhirnya wisuda, engkau menyandang gelar sarjana. Itu yang diharapkan. Setiap identitas, engkau punya tujuan. Tetapi kalau engkau datang ke Surabaya bukan sebagai mahasiswa, sebagai pengangguran sejati, punya tujuan enggak? Enggak. Kenapa enggak punya tujuan? Engkau sadar identitasmu pengangguran tulen. Wah, ya kan? Saya pengangguran sejati. Wah, ya kan? Ketika engkau sadar identitasmu adalah pengangguran sejati, engkau nggak akan punya tujuan. Tapi ketika engkau sadar identitasmu adalah aku mahasiswa dan aku sedang dapat beasiswa, maka engkau akan punya satu tujuan baru. Ini tujuanku. Bahkan kalau engkau sudah lulus, sudah diwisuda, punya tujuan nggak? Punya. Engkau akan punya tujuan. Kenapa? Identitasmu jelas. Makanya identitas itu penting banget. Ketika kita sadar identitas kita adalah anak Allah dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, maka langkah-langkah hidup kita itu akan pasti, saudaraku. Yang terakhir. Yang terakhir, bisa tolong dibantu? Nah, ini. Oke. Yang terakhir adalah karena identitas baru, tujuan baru, maka ada satu yang berubah, yaitu apa? Perilaku yang berubah. Perilaku yang baru dan kita dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Contohnya, seperti dulu pada waktu masih sekolah, engkau adalah siswa. Dan sekarang, mahasiswa. Wah, ada identitas yang berubah, ada tujuan yang berubah. Perilakunya berubah enggak? Halo? Atau engkau mencibir, masih anak SMA. Saya mah mahasiswa. Nanti yang sudah kerja, yang sudah jadi lopan, mahasiswa kemelinti, ya kan? Sok tahu, nah, ya kan? Ya. Ada yang berubah enggak? Berubah. Ketika engkau masih siswa, engkau punya cara belajar sendiri. Engkau punya tabiat sendiri. Engkau punya cara berpikir sendiri. Tetapi ketika engkau sudah mahasiswa, cara berpikirmu udah beda. Makanya engkau bisa mencibir anak yang masih sekolah. Kenapa? Karena cara berpikirnya udah beda. Demikian juga kalau engkau sudah bekerja, udah mahasiswa, bekerja lagi, punya bisnis sendiri lagi. Waduh, ini lebih kemelinti, saudaraku, ya kan? Ya, ada yang punya begitu? Boleh angkat tangan? Bukan kemelintinya sih, cuman engkau mahasiswa dan plus bekerja. Boleh angkat tangan? Yang tua diam. Ya. Oke, thank you. Beda nggak pola pikirmu dengan mahasiswa saja? Halo? Gimana? Luis? Beda ya? Beda. Pola pikirmu akan berbeda. Identitas baru, menetapkan tujuan baru, menetapkan perilaku yang baru. Makanya Paulus bilang, tanggalkan yang lama dan kelakuannya, kenakan yang baru, dan miliki perilaku yang baru. Kenapa? Karena engkau baru, engkau totally change. Makanya kadang dulu pada waktu awal-awal smartphone keluar, saudaraku. Awal-awal smartphone keluar, kalau ada orang tanya saya, mau beli HP. Saya tanya, kamu beli HP untuk apa? Kalau hanya untuk telepon dan SMS, beli aja yang apa? Ya yang jadul, selesai. Kan tujuanmu hanya telepon dan SMS. Ngapain beli yang 10 juta? Kan telepon dan SMS. Yang cepek jeng ada kan handphone cepek jeng hanya telepon dan SMS? Ada ya, betul ya.
Ya, bahkan saya bisa donasi kok itu ya. Ya, tapi kalau yang 10 juta saya nggak mau donasi. Ya kan? Ya. Beda banget. Jadi tergantung tujuannya. Kenapa? Karena identitas baru, memiliki tujuan baru, dan memiliki perilaku yang baru. Nah, oleh sebab itu, hiduplah di dalam manusia baru. Amin. Dan Yesus memberkati.